Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanat wat tajribat liyamtahuna bil makhluqat al mawjudat fi hadhil kainat walladzi wahada al muslimina bi aqidati tauhid wa amara rasulahu bil hijrah ila al ardi rasyid fatara ta'lifan katsiran faka'annahum jasadun wahid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah min qawlin bila ilmin wa astaghfirullah min qawlin bila amalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rasulullah pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dihendaki suatu kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memudahkannya memahami tentang agama. Maka kita bersyukur saat ini Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Tandanya apa? Karena kita sekarang Allah ingin mempermudah kita untuk mempelajari agama dengan prasarana diwadahi oleh pondok dari kampus ini. Maka kita sangat bersyukur sekali. Cek ya. Tes. Mudah-mudahan kedepannya kalau ini hanya pengenalan saja ilmu faraid, saya mengajar di Uninus, pelatihannya tuh bukan ini lebih detail. 14 kali pertemuan saya mengajarkan Bahsul Kutub. Bahsul Kutub tuh membedah buku. 14 pertemuan masih ada yang nggak ada yang dapat 6, masih ada yang dapat 5, 4 nilainya itu. Jadi terlihat mudah. Tapi ketika kita pahami nanti, tapi kalau ini insya Allah nanti mudah, insya Allah ada rumusnya tersendiri, insya Allah. Makanya ini hanya sekedar pengenalan saja sebenarnya di pertemuan ini, seminar supaya kita itu menyadarkan kita supaya kita mau untuk membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Karena orang itu terkadang begini, hanya sampai learning to know saja, mengetahui saja, tapi learning to do, berbuat itu kadang-kadang sulit. Coba bayangkan di Indonesia itu 230 triliun potensi zakat yang baru terlaksana hanya 10 triliun. Padahal itu rukun Islam. Rukun Islam yang baru melaksanakan 10 triliun. Berarti seakan-akan kalau seandainya dia tidak membayar zakat, berarti dia memakan harta yang bukan haknya. 8 asnaf itu berarti dia menjadi tidak berkah. Ketika tidak berkah, maka tidak halal, maka menjadi haram. Jangan salahkan anak kita kalau tidak cerdas. Jangan salahkan anak kita kalau suka melawan orang tua. Bisa jadi karena memakan harta yang tidak berkata. Termasuk masalah harta warisan. Ya, termasuk masalah harta warisan. Makanya kemudian Syekh Minsawi Usman Abu dalam kitabnya Al-Wajiz fil Miras al-Madhahibil Arba'ah, beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, manusia itu nanti akan ditanya dua hal ketika di akhirat. Dari mana dia mendapatkan harta, dan dengan jalan bagaimana dia mendapatkan harta tersebut, dipergunakan untuk apa. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu memberikan perhatian penuh terhadap harta dengan memberikan peraturan yang sangat ketat terhadap berbagai macam transaksi, baik itu keuangan termasuk dalam masalah pembagian harta warisan ini. Bahkan Allah menjelaskan dalam surat terpanjang dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah 282 itu berkenaan dengan harta. Nah, ini menunjukkan al-istimdad, hukum syari', hukum mempelajari ilmu tersebut apa? Jadi kita harus tahu nih. Nah, hukum kita mempelajari ilmu faraid itu apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sama seperti salat jenazah. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada yang mewakili, maka gugur. Tapi ketika tidak ada mewakili satu kampung, maka berdosa semuanya. Kalau seandainya satu kampung tidak ada yang mempelajari ilmu faraid, berdosa semuanya. Karena fardu kifayah. Tapi kalau ada satu orang saja berarti cukup. Nah, karena sudah ada yang mewakilinya. Fi masa di sini hukum syari' wa masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Nah, kemudian permasalahan di sini membahas tentang masalah ashabul furud, orang-orang yang berhak yang sudah ditentukan berapa bagiannya, kemudian masalah asobah, kemudian masalah zawil arham dan lain sebagainya. Iktafa, sebenarnya katanya kalau mengetahui sebagian dari 10 ini saja itu sudah cukup. Tapi apa? Wa man dara al jami'a hadza syarafa.
Kalau orang menguasai mengetahui 10 hal ini ketika dia mempelajari disiplin ilmu apapun itu, misalkan di sini kalian misalkan mempelajari ilmu ekonomi, apa definisinya, apa pembahasannya, apa buah hasil kita belajar dari ilmu ekonomi, padilahnya apa, dinisbatkan dengan ilmu apa, siapa pencetusnya, kemudian apa namanya, sumbernya dari mana, kemudian hukumnya apa saja, dan permasalahan apa saja yang dibahas. Nah, ini harus diketahui. Nah, setiap saya belajar dengan saya selalu diungkapkan ini dulu ketika mengajar. Dia harus mengetahui. Dalam hal pembagian harta warisan, sini dikatakan Islam merupakan satu-satunya agama yang memberikan peraturan warisan langsung berupa wahyu. Bahkan hukum waris tertulis secara rinci dalam Al-Quran, tidak seperti perintah salat dan zakat. Aqimus salat. Apakah dijelaskan salat itu harus 4 rakaat misalkan salat zuhur? Tidak, tapi dijelaskan di hadis. Berarti kita butuh referensi Al-Quran dan hadis sebagai sumber, sebagai panduan rujukan kita. Zakat, haji yang merupakan inti daripada ajaran Islam hanya dijelaskan secara global di dalamnya. Tetapi hukum tentang pembagian harta warisan itu dijelaskan secara detail dalam surah An-Nisa ayat 7. Misalkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura minhu nasiban mafruḍa. Atau surat An-Nisa ayat 11 misalkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazil unsayain. Ayat Nisa ayat 12, ayat 33, ayat 127, ayat 176, Al-Anfal ayat 75, atau surat An-Nisa ayat 19 juga menjelaskan memansuhkan dalil bahwa dulu ketika zaman jahiliyah itu janda itu dianggap harta warisan, tidak berharga. Sehingga ada seorang orang ketika itu kafir Quraisy namanya Misom bin Abu Qais al-Aslat bertanya kepada Rasulullah, ingin menikahi jandanya bapaknya, karena memang janda itu tidak berharga tuh zaman jahiliyah. Akhirnya si janda tadi bertanya ke Rasulullah, Rasulullah diam sejenak, bukan berarti tidak mau menjawab, tapi beliau menunggu wahyu. Habis itu turunlah ayat surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarisun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Itu dalil bahwa janda tadi tidak boleh. Seorang anak sendiri menikahi ibunya sendiri kan nggak boleh. Itu asbabun nuzulnya. Surah An-Nisa 127, 126, surah Al-Anfal ayat 75. Selanjutnya, di dalam Islam itu terdapat 2 macam ajaran. Ada yang sifatnya fleksibel, ada yang sifatnya dogmatis. Makanya ada istilah dalam kaidah usulul fiqh, al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita tidak bisa menghukumi segala sesuatu apapun itu sebelum kita mengetahui gambaran dari permasalahan itu, baru kita bisa menghukumi. Misalkan tentang bagaimana hukum zakat, misalkan zakat zaman Rasulullah dengan kurma dan zakat fitrahnya dengan kurma dan gandum. Di Indonesia nggak ada kurma, maka dikiaskan. Makanya sumber dalam ajaran Islam itu bukan Al-Quran dan hadis, tapi kias, dianalogikan sama-sama bahan pokok, maka boleh kita berzakat dengan beras. Atau ganja nggak ada zaman Rasulullah, bagaimana kita mengistinbatkan sebuah hukum? Oh, sama-sama dikiaskan dengan khamr, karena memabukkan maka tidak boleh. Nah, ada yang sifatnya seperti ini. Ada ajarannya dia sifatnya tergantung dengan konteks dan sebab. Ada yang sifatnya dogmatis, memaksa dan tidak menerima kritik. Pengharaman daging babi sampai hari kiamat akan tetap haram. Nah, tapi ada dalam kaidah usul fiqh mengatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Jadi sesuatu yang darurat bisa menghalalkan kalau seandainya dalam keadaan darurat. Misalkan di sebuah hutan, kalau dia tidak makan babi dia akan meninggal, akan mati, maka boleh. Tapi itu pun kalau untuk saat ini kayaknya tidak mungkin. Jadi mungkin ini haram sampai selamanya. Bisa GoFood sekarang. GoFood. GrabFood semua. Jadi nggak mungkin, pasti orang tidak mungkin kelaparan. Ini maksudnya kalau memang darurat, memang tidak ada makanan lagi, kalau tidak makan dia akan meninggal. Itulah fikih. Zina
sampai dari dulu sampai sekarang dan nanti akan tetap tidak boleh. Haram hukumnya. Kewajiban berpuasa, puasa Ramadan misalkan, sholat 5 waktu, termasuk masalah warisan. Ini secara jelas tidak multi tafsir dalam Al-Quran. Akan tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Nggak ada pembagian bagi rata itu. Kenapa? Karena dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 itu, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum, kepada anak-anak kalian apa? Lidzakari, satu orang laki-laki, mithlu hazil unsain, seperti 2 bagian perempuan. Jadi 2 berbanding 1. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pertanyaan yang menarik ini, mengapa dan untuk apa kita belajar ilmu mawaris, ilmu faraid, ilmu tirkah atau ilmu miraf? Yang pertama, ancaman kekal di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14. Jadi ini pengenalan saja ya. Nah, nanti di pertemuan kedua baru nanti pendalaman. Ini hanya sekedar supaya orang itu sadar saja. Mungkin kita lupa, mungkin ini sekedar mengingatkan. Ancaman kekal. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Di sini para ulama tafsir sepakat melanggar ketentuannya adalah tidak membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, bukan hanya sekedar dimasukkan kemudian keluar, tapi khalidan fiha. Dia kekal selamanya. Kalau orang Islam ketika dia berbuat maksiat, maka dia pasti masuk surga, tapi sebelumnya dia masuk neraka. Tapi ini gara-gara tidak membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan selamanya seakan-akan kita disamakan dengan orang kafir, orang di luar Islam, tidak beragama Islam. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi bukan hanya sekedar siksa saja, tapi sangat pedih. Makanya sebenarnya pembagian harta warisan itu kalau tidak kita aplikasikan, tidak kita terapkan, itu sebenarnya ujiannya bukan hanya di akhirat. Di dunia pun sudah diuji sama Allah. Apa misalkan broken home misalkan, hanya gara-gara pembagian harta warisan. Perintah khusus dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan, ta'allamul faraidah wa'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yuntazza'u min ummati. Kata Rasulullah SAW bersabda, belajarlah karena ilmu faraid. Kemudian ajarkanlah ilmu faraid tersebut. Fa innahu nisful ilm. Dia adalah setengah daripada ilmu. Ada ulama menafsirkan kalau orang menguasai disiplin ilmu faraid berarti dia sudah menguasai setengah daripada ilmu agama dalam Islam. Ada yang mengatakan, ulama menafsirkan setengah di situ adalah berkenaan dengan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Karena ketika dia meninggal, sebenarnya ini pembagian harta warisan ini ada kaitannya. Ya kan? Karena ketika dia keluarganya tidak membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam, ada imbasnya kepada si mayit yang di dalam kubur tadi. Nah, ini menurut pendapat ulama. Lainnya fa innahu nisfun wa huwa yunsa, ilmu yang dilupakan. Nah, ilmu yang dilupakan. Bahwa yang di akhir zaman itu banyak orang yang tidak menerapkan hukum syariat Islam. Wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati. Ilmu yang pertama kali dicabut di muka bumi ini min ummati, dari umatku, kata Rasulullah SAW, adalah ilmu faraid. Tapi bukan ilmu dicabut itu ilmunya dicabut, bukan. Tapi orang yang pakar di bidang ilmu tersebut. Mudah-muhadan saya nggak keduluan. Ada generasi penerusnya. Kau pahamin ya. Ini hadisnya sahih. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan lenyapnya ilmu mawaris. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa. Belajarlah kalian Al-Qur'an kemudian ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nasa. Belajarlah kalian ilmu faraid kemudian ajarkanlah kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun. Kata Rasulullah, sungguhnya aku ini maqbud, akan dicabut, maksudnya akan diwafatkan. Akan meninggal. Fa inni mru'un maqbudun. Wa innal ilma, kata Rasulullah, wa innal ilma sayuqbad. Ilmu ini akan dicabut. Ilmu ini akan lenyap. Hatta tazharul fitan. Hatta tazharul fitan. Sampai muncullah sebuah fitnah.
Perhatikan di sini, fitnah itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia maknanya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh orang sembarangan. Tapi kalau fitnah itu maknanya bisa tiga. Yang pertama adalah ujian, makanya ketika kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah min fitnatil mahya, dari fitnah ujian atau cobaan di dunia dan di akhirat. Ada fitnah maknanya adalah syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Bukan berarti menuduh orang sembarangan itu lebih kejam daripada membunuh, tapi itu maknanya adalah syirik lebih kejam daripada membunuh. Nah, itu kalau kita pahami tafsirnya seperti itu. Hatta yakhtalifal ithnani fil fariidhah, dalam hadis itu sampai ada orang berseteru, dua orang tentang masalah pembagian harta warisan ini, la yajidani man yaqdi biha, tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu prediksi daripada Rasulullah SAW nanti. Kemudian sejajar dengan belajar Al-Quran. Ta'allamul Quran, ta'allamul faraidah, ta'allamunal faraidah kama tata'allamunal Quran. Belajarlah kalian itu, kata ini Sayyidina Umar, belajar Al-Quran, belajar faraid itu sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Saking pentingnya. Jadi kalau orang belajar Al-Quran, misalkan kalau habis maghrib misalkan belajar dengan seorang ustadz, atau belajar dengan seorang kiai, atau dengan guru, atau dengan seorang muallim misalkan, maka dia harus menjadikan belajar ilmu faraid itu sebegitu pentingnya, sama seperti ketika dia belajar Al-Quran. Saking pentingnya. Makanya ini hati-hati ketika kita tidak membagikan harta warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, berarti kita memakan harta yang bukan hak kita. Ketika kita memakan harta yang bukan hak kita, menjadi tidak berkah, menjadi tidak halal. Kalau tidak halal, banyak efeknya. Misalkan anaknya nggak cerdas, keluarganya broken home, misalkan dia susah menghafal. Wah, saya ini udah ngapalnya kok susah sekali. Bisa jadi karena makan harta yang nggak halal tadi. Menghindari dari perpecahan keluarga. Karena salah satu menimbulkan perpecahan keluarga itu karena masalah harta warisan. Pokoknya kalau udah berhubungan dengan uang itu sulit. Nah, ini saya pernah menyelesaikan, saya kebetulan pernah mengisi di Padalarang. Mohon maaf ya kalau saya ngomongnya seperti ini, kebetulan saya ini bukan asli sini, jadi kalau terkesan marah enggak, sebenarnya hatinya enggak kayak gitu. Saya asli Bangka Belitung, kebetulan istri orang Bandung. Saya pernah menyelesaikan permasalahan ketika saya ada jamaah saya di Padalarang itu. Ternyata antara pro dengan kontra itu sekongkol pengacaranya itu. Yang pengacara pro dengan kontra itu sekongkol. Wah, udah kita lamain saja katanya. Kenapa? Kalau kita lamakan menyelesaikan kita banyak dapat uang. Kata si ininya, kata pengacaranya itu. Akhirnya kita sampai kebetulan nama teman saya itu ketika di Mesir, bapaknya itu ini hakim di Soreang. Nah, saya bertanya ke beliau supaya mencari orang pengacara yang dia memang tanggung jawab gitu, bukan karena uang. Jadi pengacara itu ternyata sekongkol, yang pro dengan kontra tadi ketika mau menggugat tadi, atau yang tergugat tadi sekongkol. Ayo gimana, tapi bisa dipahami bahwa mereka itu sengaja melamakan supaya mendapatkan materi tadi, karena semakin banyak dia menyelesaikan masalah, waktu yang semakin lama semakin banyak dia dapat uang. Makanya khawatirnya kalau pengacara itu bisa terjerumus seperti itu. Nah, ini tadi ancaman kekal di neraka. Kemudian dalam hadis yang lain juga, aqsimul mala baina ahlil faraid ala kitabillah. Bagikanlah harta kepada ahli faraid, kepada orang-orang yang berhak menerima harta warisan tadi, ahli waris, ala kitabillah, sesuai dengan Al-Qur'an. Rawahul Muslim wa rawahu Abu Daud. Nah, ini termasuk kutubus sittah. Jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud termasuk di dalamnya. Sunan Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiqu al-faraidu bi ahliha, fama baqiya li aula rajulin dzakarin. Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak. Sesudah itu, maksudnya yang berhak ini yang udah dapat sepernya itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Maksudnya adalah asoba tadi. Asoba. Jadi ada istilah asoba. Asoba itu sisa. Kalau dalam sisa itu nanti bisa sedikit, bisa banyak, bisa nggak dapat sama sekali. Sisa itu nanti ada 3 macam. Ada namanya asoba bin nafsi bil ghairi ma'al ghairi.
Ada yang asoba sababiyah, ada asoba nasabiyah. Sababiyah itu karena dia memerdekakan budak, sebab memerdekakan budak. Ada mu'tiqo nanti. Kalau apa namanya nasabiyah itu ya itu tadi asoba bin nafsi bil ghairi ma'al ghairi. Ini tadi ini banyak penjelasan saja. Jadi perintah khusus. Prediksi Rasulullah akan hilangnya ilmu ini bukanlah menjadi sebuah legitimasi agar umat Islam meninggalkan metode ini atau beralih ke metode sekuler yang misalkan seperti yang diinikan oleh Abdul Muhsin Al-Ghazali, dianggap boleh membagi rata. Maksudnya lebih ke persamaan gender. Jadi kalau dalam pembagian warisan itu nggak ada seperti itu. Tetap 2/1. Sebagai muslim kita hendaklah menjaga metode warisan ini agar tidak lenyap di tangan kita dan terus terjaga hingga generasi setelah kita. Jangan sampai meskipun Rasulullah sudah memprediksikan ilmu ini akan lenyap, tapi jangan sampai kita beralih kepada metode yang lain. Kita harus menerapkan, harus konsisten, harus komitmen ataupun istiqomah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Jadi melestarikan sebuah tradisi ilmu agama itu jauh lebih baik ketimbang mengutamakan pelestarian budaya atau kehendak masyarakat lalu meninggalkan tradisi ilmu agama. Mungkin bentar dulu mau kita ganti. Oh ya. Nanti bisa Siap. Jadi selama budaya atau tradisi selama tidak bertentangan syarat itu tidak jadi masalah. Selanjutnya ini tadi hadis yang saya bacakan tadi dari An Abdillah ibni Mas'ud qala Rasulullah SAW ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nasa fa inni imru'un maqbudun wa innal ilmu itu akan sayuqbat, akan dicabut, tapi dengan mewafatkan orang yang pakar di bidang itu. Wa tazharul fitan, akan muncul sebuah fitnah nanti. Hatta yakhtalifal ithnani, sampai ada orang berseteru berselisih dua orang fil fariidah dalam masalah pembagian warisan, la yajidani man yaqdi biha, tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ini tadi sudah ya. Al-huquq al-muta'alliqu bitirkah, hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Jadi pembagian harta warisan itu baru terlaksana setelah ini urutannya. Pertama tajhizul mayyiti, pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan itu diambil dari harta tadi. Ketika pembagian harta warisan, membayar hutang-hutangnya. Kalau ada hutang harus dibayar. Nah ini menurut pendapat ulama, hutang ini ada dua. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah maksudnya bagaimana? Ketika dia misalkan ketika masih hidup, dia kaya raya. Tapi ternyata setelah itu meninggal, tidak sempat berhaji. Padahal apa hukumnya? Berhaji hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dia mampu. Jadi apa tadi Pak? Saya lupa. Nah, jadi kan hutang ada dua. Hutang ada dua. Hutang kepada Allah. Jadi bagaimana ini ya? Maka harus dibadalkan nanti. Begitu dia meninggal, karena dia tadinya ketika masih hidup dia mampu, kemudian meninggal, maka dia tergolong orang yang harus melaksanakan hukum Islam yang kelima. Jadi kan hukum Islam yang kelima itu berhaji bila mampu. Dia sudah mampu tapi tidak berhaji, kemudian kebetulan meninggal misalkan. Maka bagaimana caranya? Mungkin orang ahli warisnya nanti membadal atau dari uang yang pewaris tadi, hutang-hutangnya. Kemudian hutang kepada manusia. Misalkan begini, dia kaya raya tapi banyak juga hutangnya. Banyak juga hutangnya. Hutangnya apa misalkan? Hutangnya misalkan ada 2 miliar. Harta warisannya 2 miliar, 2 miliar itu pun hutang semuanya. Maka tidak terlaksana pembagian harta warisan. Kenapa? Karena rukunnya ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Kalau nggak ada harta, apa yang mau dibagikan? Karena hutang harus dilunaskan. Kemudian ada ulama mengatakan hutang kepada Allah ini karena ini berhubungan dengan Allah. Mungkin ada yang mengatakan lebih agak luas katanya, nggak apa-apa, nanti mungkin di akhirat nanti akan maksudnya dibalasnya. Tapi ada ulama mengatakan loh, hutang kepada manusia aja wajib, apalagi kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian tanfizul wasaya, melaksanakan wasiat kepada selain ahli waris dalam batas maksimal 1/3 dari hartanya.
Wasiat itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Saya berwasiat kepada anak saya nggak boleh, karena dia sebagai ahli waris saya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi dengan dalil an-nasikh la wasiat alil waris. Nah, jadi ahli waris tidak boleh mendapatkan la wasiat alil waris, tidak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Pasti ada yang bingung ini. Kok ada yang berlaku, ada yang nggak berlaku? Mungkin ada yang belum paham ya. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada kita kenal ilmu nasakh wal mansukh. Contoh, saya kasih contoh. Surah Al-Baqarah ayat 280 itu bahwa iddahnya ketika orang ingin menikah, istrinya meninggal kemudian menikah, itu awalnya 1 tahun. Tapi itu sudah mansukh. Dalilnya masih ada nggak? Masih ada. Tapi sudah mansukh dengan dalil dinasahkan oleh dalil surat Al-Baqarah ayat 231 bahwa iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar kan? Ada nggak dalilnya? Ada. Makanya bahaya kalau orang belajar Al-Quran dari terjemahan. Karena loh, ini ada dalilnya. Ini juga ada. Terus ini seakan-akan tenakut dong, seakan bertentangan. Makanya perlunya kita belajar dengan seorang guru dia seperti itu. Karena supaya tahu. Misalkan saya kasih contoh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bi suratin min misli. Buatlah satu surat yang semisal seperti Al-Quran. Apakah seluruh umat Islam yang ada di dunia ini membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran? Tidak. Makanya kata perintah itu tidak selama menunjukkan kewajiban, tapi litakjis, melemahkan. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika orang merasa paling pintar membuat sebuah syair, sehingga kata Allah, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan kamu mendandingi, membuat yang semisal saja, yang serupa dengan Al-Quran kamu tidak bisa. Nah, ini perlu yang kita mengetahui asbabun nuzul. Nah, jadi bukan berarti, makanya bahaya kalau orang belajar dari terjemahan, kalau nggak belajar dari seorang guru misalkan. Oh, ini maksudnya apa tafsirnya? Nanti kalau kayak gitu semua orang bikin surat menandingi ayat Al-Quran nanti. Waktu bi surati min misli. Yang tadi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Baru setelah itu tauzi utika, baru terlaksana perhitungan pembagian warisan itu. Jadi kalau 1, 2, 3 ini belum diselesaikan ya nggak akan terlaksana. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini ada arkanul mirathi. Jadi rukun-rukun miras pembagian warisan itu ada 3. Al-muwarris, al-mayit, sahibut tirkah. Mayit sahibut tirkah itu artinya pewaris. Sahibut tirkah orang yang mempunyai harta tersebut. Jadi pembagian harta warisan itu bukan harta kedua-duanya dibagikan, tapi harta orang yang meninggal dibagikan kepada istri, atau kalau seandainya istri meninggal dibagikan kepada suami dan kepada ahli waris yang lainnya. Pewaris. Kemudian ada al-waris. Al-waris itu ahli waris. Al-hayyul ladzi tahaqqaqat fihi syurut wa asbabul irthi. Dan dia harus juga dia hidup, tapi hidupnya itu memang sesuai dengan syarat-syarat dan sebab-sebabnya. Dia ahli waris. Makanya nanti ada namanya mawaniul irsi, penghalang orang tidak mendapatkan harta warisan. Misalkan begini, dia membunuh. Misalkan, mohon maaf ya. Misalkan ada seorang ahli waris, dia mungkin melihat dia mungkin kondisinya ekonomi menengah ke bawah ya, mungkin dengan status sosialnya misalkan susah nyari kerjaan, tapi orang tuanya kaya raya. Misalkan. Tapi orang tuanya misalkan mohon maaf agak sedikit pelit misalkan dengan anaknya. Sehingga dia mengatakan mungkin terlanjur mengatakan katanya. Kok mohon maaf ya, saya mungkin ini hanya pikiran liar saja. Kok lama sekali misalkan orang tua saya meninggal, dibunuh misalkan oleh dia supaya cepat menggata warisan. Maka tidak boleh. Apa kaidah usul fikihnya? Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru melaksanakan sesuatu sebelum waktunya, maka haram hukumnya. Belum waktu zuhur, lama sekali nih waktu zuhur. Udahlah saya sholat zuhur aja sekarang. Belum waktunya, ya haram hukumnya. Belum waktunya pembagian warisan, dibunuh orang tuanya, ya haram hukumnya. Makanya ini meskipun di ahli waris harus sesuai dengan syarat dan sebab-sebabnya. Jadi bukan hanya sekedar ahli waris, mentang-mentang di ahli waris kalau dia membunuh boleh gitu misalkan. Tidak. Ahli waris itu siapa aja? Nanti kalau bisa jangan hanya ikut ini aja seminarnya, pelatihannya yang penting itu. Akan biar ilmunya berasal. Nanti saya akan menghafal cara mudah menghafal ahli waris, cara mudah menghafal bagian-bagiannya, cara mudah menghafal sebab-sebabnya. Ahli waris itu ada 2 beliau, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, kemudian bapak mayit, ibu mayit,
kakek nenek, kemudian nenek dari jalur ibu, kakek dari jalur ibu bukan ahli waris namanya. Kemudian adalah saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan, saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan, kemudian anak laki-laki dari paman, anak laki dari saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki dari sebapak laki-laki, kemudian paman sekandung, amun syakik, amun li'ab, paman sebapak, ibnu ami syakik, ibnu ami li'ab, motik motikon. Berapa bagian-bagiannya? Bisa jelasin secara ringkas. Zaud suami itu dapat setengah dan seperempat, istri dapat seperempat dan seperlapan, kemudian anak perempuan dapat setengah dan 2/3, kemudian cucu perempuan dapat setengah 2/3 dan 1/6, setengah 2/3 dan 1/6. Kalau anak laki-laki, cucu laki-laki itu dapatnya asoba, kemudian ke atas bapak dari mayit itu mendapatkan 1/6 plus asoba, kemudian asoba 1/6 plus asoba. Kakek juga seperti itu, sama dengan seperti bapak, kecuali kalau ada bapak dia maju terhalang. Kemudian ibu dari mayit dapat bagiannya 1/3, kemudian 1/6 dan 1/3 asobah, karena 1/3 asobah ini masalah Umariyatan, istilah Sayyidina Umar. Kemudian nenek dari jalur ibu dan dari jalur bapak itu bagiannya 1/6, nanti kongsi. Kalau ada 2 berarti 1/12, kalau sendiri 1/6. Kemudian saudara sekandung perempuan itu dapatnya 1/2 dan 2/3, saudara sebapak perempuan bagiannya 1/2, 2/3 dan 1/6. Kemudian saudara seibu perempuan dan seibu laki-laki 1/3 dan 1/6 dan dia kongsi. Nah ini bandingnya 1/1. Yang berlaku 2/1 itu kalau cucu ketemu cucu, anak ketemu anak, saudara kandung ketemu saudara kandung. Kemudian saudara sebapak, baik itu laki-laki atau perempuan, itu 2/1. Tapi kalau saudara seibu itu 1/1. Rumusnya apa? Kalalah lawalid walawalad. Nah itu ada rumusnya. Insya Allah mudah ngapalnya. Sebab-sebabnya nanti ada caranya. Atirkah itu harta al-malul ladzi tarakahu al-mayyit. Bedakan harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan itu ya bisa jadi hutang itu harta peninggalan, tapi dia bukan harta warisan. Karena harta warisan itu ya harus dibayarkan dulu hutang-hutang. Kemudian, syarat-syarat pewarisan, meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, kemudian pengetahuan mengenai ilmu waris. Kalau nggak tahu pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus mendatangkan seorang ustadz atau seorang kiai yang paham tentang ilmu mewaris. Kemudian selanjutnya di sini tidak ada penghalang yang menyebabkan seorang terhalang dari harta warisan. Ini bahasa Arabnya sudah saya terjemahin di atasnya. Makanya jujur saya katakan beruntunglah yang ikut di sini, yang di asrama di sini. Ini teman saya ini alumni Gontor, alumni Pakistan, bahasa Arabnya bagus. Dulu ketika di Gontor istilahnya dipercaya sama Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Masya Allah beliau ini sangkatan dengan saya. Makanya beliau sudah berjuang di sini ingin menerapkan bilingual area, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bisa mumpung jangan hanya sekedar kuliah, tapi belajar bahasa juga. Siapa tahu nanti mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Saya sedikit cerita ya. Padahal saya bukan jurusan syariah Islamiyah, tapi mungkin karena modal bahasa tadi, alhamdulillah saya tahun 2015 diterima menjadi wartawan koresponden Indonesia di Saudi. Cuman karena saya ketika itu istri saya seorang dokter, karena dia mau pengabdian dan saya nggak pernah menikah, nggak pernah pacaran. Saya rekam loh. Nggak pernah pacaran. Akhirnya saya tidak saya ambil kesempatan itu, karena seketika saya istikharah, saya lebih memilih bahagia daripada sukses. Kalau sukses nanti bisa bertahap, kalau bahagia jauh daripada istri, sekalipun kita sukses itu nanti akan sulit. Jadi itulah mestinya kita kalau kita paham agama itu tidak selalu materi aja. Istri saya itu kebetulan dari Gontor juga. Jadi dia biasa, meskipun suaminya penghasilannya biasa-biasa aja, karena mungkin dia backgroundnya agama kuat. Jadi ya tidak selalu melihat orang itu dari segi materi. Kalau kita punya kemampuan, insya Allah rezeki itu ada. Jadi lebih memilih bahagia sekalipun sukses yang tertunda. Asbabul mirath.
Nah ini asbabul miras, sebab-sebab pewarisan itu yang pertama adalah nikah, wala, nasab. Kalau zaman jahiliyah, ini saya cerita sedikit zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah tuh janji prasetia itu sudah bisa mendapatkan harta warisan. Misalkan saya mengatakan begini, dammi damuka, darahku darahmu, hadmi hadmuka, pertemuan darahku pertemuan darahmu, salmi salmuka, damaiku damaimu, sa'ri ta'ruka, perjuanganku perjuanganmu, maka dia dapat harta warisan. Saling mewarisi, itu zaman jahiliyah. Bahkan ketika dia mengatakan misalkan bersalaman nih, saya dengan Ustaz Agus mereka seperti ini, aqidni wa ahidni ala nusrati wal muayyana, dia dapat 1/6. Padahal dia bukan ahli waris. Itu zaman jahiliyah. Dia mengatakan saya berjanji, berprasetia dan berjanjilah saling tolong menolong, kemudian saling membantu. Aqidni wa ahidni ala nusrati wal muayyana, langsung dapat 1/6. Itu zaman jahiliyah. Setelah itu dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ahli waris dalam zaman jahiliyah itu cuma ada 4. Ibnun, akhun syakik, amun, ibnul am. Ibnun itu anak laki-laki, akhun syakik saudara laki-laki, kemudian amun paman, ibnul am anak paman. 4 aja. Dan itu syarat-syaratnya harus dewasa dan harus laki-laki. Zaman jahiliyah perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian yang belum dewasa enggak berhak dapat harta warisan. Meskipun misalkan 4 itu terpenuhi nih, ada anak laki-laki tapi belum dewasa anak laki-laki enggak dapat harta warisan. Itu zaman jahiliyah. Bahkan janda itu tidak dapat harta warisan. Bahkan dia dijadikan harta malah. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, kana ar-rajulu idza mata, kana ar-rajulu mata wa taraka jariyatan, ada seorang laki-laki yang meninggal, wa taraka jariyatan, meninggalkan seorang janda, wa alqa alaihi hamimu thawbahu, kemudian dia saudara dari mayit tadi melemparkan baju, famana'an nasa, maka dilarang untuk menikahinya. Itu zaman jahiliyah tuh. Fa in kanat jamilatan tazawwaja, kalau seandainya cantik si istri dari bapaknya itu dinikahin, boleh menikah. Kalau zaman jahiliyah kan nggak ada aturan. Jahil itu kan bodoh, jahiliyah zaman kebodohan. Jadi nggak ada aturan. Jadi boleh menikahi ibunya sendiri. Fa in kanat jamilatan tazawwaja. Wa in kanat damimatan, kalau seandainya jelek, mohon maaf ya, kalau seandainya jelek, katanya ditunggu sampai dia meninggal. Jadi ditunggu sampai dia meninggal. Jadi tidak dinikahi, ditunggu sampai meninggal kemudian diwarisi. Itu dalilnya. Tapi ketika itu yang saya jelaskan tadi, yang surat An-Nisa ayat 19 tadi, itu sudah dimansuh, tidak berlaku lagi dengan dalil bahwa Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah berfirman, la ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak boleh, hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jadi janji prasetia itu memang ada. Bahkan surah An-Nisa ayat 33 itu sudah ada dijelaskan. Nah ini kan janji prasetia itu ada dalam surah An-Nisa ayat 33. Tapi ini tidak berlaku lagi, dinasahkan oleh surah Al-Anfal ayat 75 kalau saya tidak salah. Nanti saya ini takut saya lupa ya. Kemudian dengan cara kekerabatan, adopsi. Ya, adopsi itu zaman jahiliyah boleh. Bahkan zaman awal-awal Islam boleh mengadopsi. Sampai ada namanya Zaid bin Harisa, kemudian diangkat oleh Rasulullah sehingga ada para sahabat mengatakan Zaid bin Muhammad. Tapi ini tidak berlaku lagi, dinasahkan oleh dalil surat An-Nisa, surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum. Janganlah kamu menjadikan anak angkat kalian sebagai anakmu. Itu surah An-Nisa ayat 4 dan 5. Atau surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dan surah Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jangan jadikan Rasulullah itu sebagai bapak kalian. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Rasulullah itu adalah apa? Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Itu makanya jangan menjadikan anak angkat itu dijadikan sebagai statusnya anak kandung, tidak boleh. Karena dalilnya itu surah Al-Ahzab ayat 45, surah Al-Ahzab ayat 40. Gitu ya. Kemudian hijrah. Hijrah itu karena dulu begini ya, awal-awal Islam, saya sedikit cerita ini. Awal-awal Islam itu
kekuatan Islam itu sangat lemah, sedangkan kafir Quraisy itu, musyrikin itu sangat kuat. Sehingga Rasulullah ketika itu dapat perintah untuk berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah, disambutlah sama orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu disambut dengan gembira, dicukupi kecukupan keperluan sehari-hari. Rasulullah bersama sahabat lainnya. Kemudian ketika itu juga dilindungi dari musuh dan dijagalah intinya Rasulullah itu. Nah, akhirnya Rasulullah untuk meneguhkan, untuk supaya kuat persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga bolehlah ketika itu menjadikan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin itu bisa saling mewarisi. Tapi itu sudah mansukh lagi, sudah tidak berlaku lagi. Ini awal-awal Islam ya, karena dengan tidak berlaku hadisnya dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Nah, itu dalilnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya hadis yang sudah disepakati, hadisnya sahih, Quran dan hadis. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim maksudnya. Mohon maaf. Nah, kemudian ini tidak berlaku lagi. Yang tadi itu dengan hijrah tadi tidak berlaku karena dengan dalil yang tadi la hijrata ba'dal fathi. Tapi ini pernah terjadi, maksudnya begini. Kalau seandainya ketika itu Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ada yang meninggal di antara sahabat itu, kemudian ada dari yang keluarga dari sahabat ahli waris dari yang meninggal tadi ikut, maka dia yang berhak mendapatkan warisan. Dia saja. Itu awal-awal Islam. Nah, kalau seandainya misalkan ada yang meninggal, ternyata keluarga dari ahli waris dari yang meninggal tadi tidak ada yang ikut, maka kata Rasulullah yang berhak mendapatkan warisan adalah kaum Ansor tadi. Itu awal-awal Islam. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi dengan dalil la hijrata ba'dal fathi. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Kaum Muhajirin dan Ansor adopsi, ya ini sudah. Nah, Islam bagaimana? Sebabnya harus nikah. Kemudian memerdekakan budak. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, berarti ini kalau fikih kontemporer,nya budak udah nggak ada lagi kan sekarang. Dulu maksudnya budak tuh begini. Ada budak, saya merdekakan, kemudian kaya raya, kemudian meninggal, uangnya buat siapa? Buat saya. Nah, saya itu namanya mu'tik, laki-laki yang merekakan budak. Kalau perempuan mu'tikoh, yang merekakan budak tadi. Maka yang dapat warisan adalah orang yang memerdekakan budak. Nah, kemudian yang ketiga adalah keturunan. Sebab-sebab pewarisan adalah keturunan. Kalau bukan keturunan dapat warisan enggak? Anak bukan kandung tadi, misalkan anak angkat dapat warisan enggak? Karena dia bukan keturunan. Makanya sebab-sebab pewarisan itu ada nikah, al-wala, dan ada an-nasab. Selanjutnya di sini hal-hal yang menghalangi hak waris. Hal-hal yang menghalangi ini. Pertama ar-riqu, budak. Yang menghalangi hak waris itu yang pertama apa? Budak. Yang kedua al-qatlu. Al-qatlu itu artinya pembunuhan, membunuh. Nah, pembunuhan itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama al-qatlu al-amdu. Jadi membunuh sengaja. Nah, misalkan dia memang di sini kata bi ayyub sinal jani darabal majni alaihi bima yaqtul ghaliban. Jadi memang benar-benar niat membunuh itu. Itu namanya qatlul amdi. Al-qatlu al-amdu. Kemudian al-qatlu syibul amdi. Syibul amdi itu misalkan begini. Yang sudah jadi qatlul majni alaihi bima yaqtul ghaliban ka'anna yang sofa mata. Ini maksudnya begini. Dia enggak niat membunuh. Dia cuma memukul orang tuanya pakai aso, pakai tongkat. Tapi kemudian ketika dipukul meninggal. Tapi nggak niat membunuh, cuma memukul aja, mungkin kesal kali ya. Tapi jangan sampailah kita seperti ini. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ini disebut pembunuhan juga. Nah, nanti kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah ini. Pembunuhan juga katanya, meskipun tidak niat membunuh. Namanya syibhul amdi, seperti sengaja. Syibhu itu seperti syibhul amdi, seperti sengaja. Membunuh seperti sengaja. Ada al-qatlul khata'. Qatlul khata' itu dia misalkan mau nembak burung salah sasaran. Qatlul khata' itu artinya membunuh salah, maksudnya salah sasaran. Pengen nembak burung, tahu-tahu ada orang tuanya. Misalkan meninggal.
Atau misalkan kalau zaman Rasulullah pengen melemparkan tombak, dilempar, tahu-tahu yang kena bukan kafir Quraisy tapi umat Islam. Nah, kan dia nggak niat tadinya, tapi pengennya melempar kepada kafir Quraisy. Bagaimana hukumnya? Itu disebut dengan qatlul khata, membunuh karena salah. Ada yang mengatakan qatlu bisababin. Qatlu bisababin itu kalau dalam kitab di sini dijelaskan dalam buku ini, bikin lubang, misalkan bikin main petak umpet sama anak-anak kecil, bikin lubang terus ditaruh ranting-ranting, taruh daun, kasih ini apa namanya pasir biar nggak kelihatan. Tahu-tahu masuk lubangnya itu bukan seperti lubang cuman segini, enggak, tapi 5 meter. Berarti kan udah sengaja membunuh. Nah itu seperti qatul bisabab, dengan sebab dia membuat itu tadi. Tapi sebenarnya kalau seandainya nanti ada pembahasan, kalau seandainya dia nggak niat membunuh, dia sebenarnya cuma iseng-iseng aja. Kalau misalkan cuma sedikit, misalkan cuma segini kan berarti nggak niat kan, cuma buat bercanda-candaan aja kan. Tapi kalau udah 5 meter memang sengaja gitu. Ada namanya al-qatlu bihaqqin, seperti kaqatlil jani qisasan, seperti membunuh kisos. Orang di Saudi itu ada misalkan ini sebagai contoh, ada misalkan si A membunuh si C, oke? A membunuh si C. Karena A ini membunuh si C kena hukum kisos, maka yang A ini harus dihukum kisos, dibunuh kembali kan? Nah, ketika dibunuh, misalkan yang membunuh si B, A membunuh si C, yang A ini dihukum kisos, yang membunuh si B. Apakah B itu berniat membunuh si A tadi? Enggak kan? Karena memang misalkan pemerintah Saudi aja menyuruh misalkan eksekusi misalkan, belum tentu yang di Senampang itu ada pelurunya misalkan, atau hukum kisos misalkan. Kan kita nggak tahu. Apakah kita niat membunuh? Enggak. Nah ini disebut qatlul bil haqq, al-qatlu bihaqq. Bagaimana menurut pendapat ulama? Fa inda sadati Syafi'iyah al-qatlu bi jami' anwa'ihi yamna'u minal miras. Jadi terhalang semuanya dari 5 macam pembunuhan ini tidak mendapatkan harta warisan. Dengan dalil apa? Dalilnya dalam hadis yang masih umum ini. Laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Tidak berhak orang yang membunuh tadi mendapatkan harta warisan. Tapi wasadatul Hanafiyah, menurut pendapat Hanafiyah mengatakan yang yang tidak mendapatkan harta warisan itu yang membunuh sengaja, membunuh seperti sengaja, kemudian wal khata, membunuh salah sasaran tadi. Nah itu yang yamna'u minal miras, enggak dapat harta warisan. Tapi kalau yang membunuh seperti sebab tadi, sebab karena bikin lubang kemudian jatuh kemudian meninggal, dan seperti membunuh seperti kisos tadi, dia kan enggak niat membunuh kan, memang kebetulan diamankan untuk mengeksekusi misalkan. Nah itu masih dapat harta warisan katanya kalau menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Jadi kalau Hanafiyah itu pengikut Imam Hanafi. Kalau Hanafi, Imam Hanafi sendiri maksudnya. Nah, tapi kalau Sadatus Syafi'iyah menurut pengikut Imam Syafi'i mengatakan dengan dalil keumuman hadis tadi, semua yang pembunuhan tadi tetap enggak dapat warisan katanya. Nah, tapi kalau Imam Hanafi enggak. Mazhab dari Imam Hanafiyah. Kalau Maliki mengatakan al-qatu al-mani' huwa al-amdu al-udwan faqat. Yang membunuh seperti memang sengaja membunuh tadi, itu yang dapat warisan. Jadi kalau menurut Imam Malik, menurut pengikut Imam Maliki mengatakan bahwa yang nomor 2 membunuh seperti sengaja dengan tongkat tadi nggak niat membunuh, terus dia meninggal yang ini tadi, maka dia dapat harta warisan, masih dapat. Kemudian qatlul khata, dia misalkan nggak niat membunuh tapi karena salah sasaran, dengan nembak burung ternyata kena orang tuanya, itu masih dapat harta warisan. Al-qatu bisabab masih dapat harta warisan. Al-qatu bihaq apalagi karena memang nggak niat membunuh kan. Ini menurut Malikiyah. Sadatul Hanabilah mengatakan al-qatu al-mani' huwa al-qatu bighairi haqq. Fayamna'u jami'ul anwa' illa qatl bil haqq. Semua ini kalau menurut Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak dapat harta warisan 1, 2 dan 3 dan 4 tadi, kecuali yang dapat harta warisan adalah al-qatu bil haqqin. Jadi kalau yang kisos tadi dia dapat harta warisan. Itu. Kemudian di sini ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin itu berbeda agama. Berarti 2 murtad kan kalau orang keluar dari agama. Nah itu enggak dapat harta warisan. Misalkan bapak saya misalkan non muslim, ketika bapak saya meninggal saya nggak dapat harta warisan karena dalilnya apa? La yarisu al muslimu al kafira
wala yarisu al-kafiru al-muslima. Tidak bisa saling mewarisi. Gitu ya. Selanjutnya. Inilah wasiat kedua. Penjelasan wasiat, warisan dan hibah. Ini saya ingin menjelaskan. Definisi wasiat itu apa? Definisi warisan itu apa? Definisi hibah itu apa? Mohon maaf, saya selalu megang ini. Udah diingetin megang sih. Ya, kalau wasiat itu diucapkan sebelum meninggal, dilaksanakan setelah meninggal. Kalau harta warisan diucapkan dan dilaksanakan setelah meninggal. Kalau hibah diucapkan dan dilaksanakan sebelum meninggal. Jadi kalau ada orang misalkan, ayo kita pembagian harta warisan yuk misalkan, tapi masih hidup, nah, itu seakan-akan menyumpah orang tuanya. Kenapa? Saya katakan menyumpah orang tua, roh rukunnya aja pewaris. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Nah, kalau nggak ada yang meninggal, berarti tidak terlaksana kan? Rukun itu kan kalau seandainya tidak dilaksanakan maka tidak sah, ya kan? Misalkan kita sholat nggak baca al-fatihah atau nggak ruku, padahal itu rukun daripada sholat. Sah nggak sholat kita? Tidak sah. Sama seperti ini, tidak sah, tidak bisa terlaksana hukum pembagian warisan kalau tidak ada salah satu yang meninggal. Karena rukunnya aja ada pewaris. Pewaris itu ya al-mayyit sahibut tirka tadi. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada pembagian warisan orang yang masih meninggal. Karena dari rukun aja sudah ketahuan, ada pewaris, ada ahli waris, ada apa? Ada harta. Nasakh wal mansukh. Nah, ini kita harus tahu dalil nasakh wal mansukh. Yang misalkan mana yang masih berlaku, mana yang tidak berlaku. Karena banyak dalil-dalil yang seperti ini. Kekeliruan kita temukan di sebagian masyarakat, anak laki-laki dan anak perempuan dibagi rata. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang bertanya ke saya kemarin itu soal tanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya bagi rata tapi ridho? Nah, ini caranya begini kata saya. Pembagian harta warisan 2/1 dulu sudah dibagikan. Nah, kemudian misalkan pengen supaya sama semuanya bagiannya itu. Nah, yang laki-laki itu misalkan dia 1 ya, kemudian biar supaya setengah-setengah ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika dia memberikan kepada si saudara perempuannya itu, akadnya itu bilangnya bukan harta warisan, tapi sedekah atau menghibahkan. Nah, gitu sebenarnya. Kalau mau misalkan supaya bisa gitu, tapi jangan sampai lah. Tapi kalau ridho ya, kalau ada 9 orang ridho dengan pembagian harta warisan bagi rata, 1 orang nggak ridho, maka tidak berlaku 9 orang, sekalipun 9 orang lebih banyak. Gitu ya. Nah, dalilnya apa? Yusikum fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, bahwa pembagiannya itu adalah 2/1. Bagi waris sejak masih hidup. Nah, ini bagi waris sejak masih hidup, ini kekeliruan di sebagian masyarakat kita yang kita temukan. Sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian. Menunda pembagian sampai keduanya meninggal. Ini juga kekeliruan sebagian masyarakat kita. Mohon maaf misalkan ya mungkin ibunya belum pernah mengetahui tentang keilmuan dari ilmu faraid, nah, tapi jangan disalahkan juga misalkan tentang ibunya nggak tahu ya. Nah, jadi ketika itu misalkan salah ibu atau bapaknya meninggal misalkan salah satunya, kemudian kata ibunya misalkan, kalian ini durhaka, saya belum meninggal tapi mau pembagian warisan. Nah, itu sebenarnya salah sebenarnya. Karena pembagian harta warisan itu salah satu ada yang meninggal harus dibagikan, tidak harus menunggu kedua-duanya meninggal. Karena kalau menunggu kedua-duanya meninggal, khawatirnya ketika dia tidak punya anak laki-laki, anaknya anak perempuan, maka saudara kandung dari mayit masih ada harapan. Ketika ada harapan, si saudara mayit dari laki-laki meninggal misalkan, ada harapan. Saudara mayit dari perempuan meninggal juga, mayitnya dari perempuan tadi. Kan tadi kalau seandainya tidak punya anak laki-laki, maka ada harapan kan saudara dari mayit. Nah, itu nanti bagaimana nanti? Cara menghitungnya ribet nanti. Tapi kalau ada anak laki-laki, gampang itu, sudah mahjub semuanya. Cucu nggak dapat, saudara nggak dapat semuanya. Nah, itu makanya enaknya pembagian warisan itu kalau punya anak laki-laki. Jadi terhalang semuanya. Tapi kalau anak perempuan, masih ada harapan.
Jadi yang tidak bisa dimajukan atau dihalangi itu ada 6 paling tidak. Suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, dan bapak dan ibu mayit. Itu 6 orang itu tidak bisa dihalangi, tapi justru bisa menghalangi. Anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, tapi dia bisa menghalangi saudara seibu laki-laki seibu perempuan. Karena dalilnya la kalalah, la walid wala walad, tidak ada keturunan, tidak ada asal usul dari jalur laki-laki. Kemudian berdasarkan kesepakatan. Nah, ini nggak boleh berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau memang mau berdasarkan kesepakatan tai bagi rata, saya jelaskan tadi, dibagikan pertama yang secara hukum syariat Islam 2:1. Setelahnya dia omongkan, ini karena mungkin dari saudara perempuan ini suami-suaminya mungkin mohon maaf ya agak sulit untuk mencari mata pencaharian, ya sudahlah. Tapi ini bukan maksud membagi harta warisan, tapi ini adalah hibah. Itu boleh. Tapi kalau membagian kesepakatan itu memang benar-benar di awal dianggap harta warisan, itu nggak boleh. Berarti memakan harta yang bukan haknya. Bukan ahli waris yang menuntut. Nah, ini kita temukan ini. Bukan ahli waris yang menuntut. Bukan ahli waris yang menuntut. Tapi kadang-kadang suaminya, ayolah kita biar kita bisa beli ini. Udah, gimana caranya supaya kita dapat harta itu? Kadang-kadang begini, kalau dia banyak untungnya, nah dia mau menyelesaikan. Tapi kalau dia rugi, seakan-akan rugi, misalkan kadang-kadang ada yang seperti itu, perempuan misalkan, dia merasa cuma satu bagian bukan 2 bagian. Akhirnya dia, kalau dia dapat banyak, kalau dia dibagi rata, dia pengen muncul semangat. Tapi begitu dia misalkan tetap 2/1, kadang-kadang ada yang pemikirannya tuh, ngapain saya urus, udahlah, saya diurusin aja, pura-pura nggak tahu. Nah, itu nggak boleh. Itu cari celah itu namanya. Nah, ini baru filsafat ilmunya kita ini. Nanti baru benar-benar intinya. Jadi belum tentu orang yang ikut seminar ini belum tentu dia tahu nanti pembagian harta warisan itu. Karena intinya nanti, meskipun nanti pun cuma 4 pertemuan itu masih dasarnya, masih ada yang lebih dalam lagi nanti. Tapi insya Allah Bu, 4 pertemuan dasar itu dia akan bisa membagi harta warisan, insya Allah. Tahu rumus-rumusnya. Makanya kalau bisa usahakan setiap hari Sabtu ya. Ya, Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 9 tepat. Tepat ya. Teng. Bukan tet. Bukan tet. Jam 9 tepat. Usahakan sudah ada datang ke sini. Saya aja jam 8 kurang sudah datang ke sini tadi. Masya Allah, saya menghargai beliau. Benar nggak saya jam 8 kurang tadi? Benar ya? Karena dulu ya mungkin karena di Gontor itu disiplin, telat 5 menit aja itu dihukum. Jadi saya menghargai beliau, mudah-mudahan dari Gontor. Nah, ini Profesor Muhammad Imarah belum lama ini meninggal. Beliau termasuk pemikir dari Mesir. Dalam kitabnya Haqa'iq wa Syubhat wa Syubhatun haula makanatil mar'ah fil Islam. Allah menyamakan kedudukan lelaki dan wanita itu dalam berbagai hal. Pertama, awal penciptaan, hak dalam hidup bermasyarakat, kewajiban ibadah, juga hak dan kewajiban dalam hukum pidana. Kalau hukum Islam tetap 2/1, tapi menyamakan hanya seperti ini saja. Allah membedakan keduanya dalam satu hal, apa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 228, dan para lelaki memiliki derajat yang lebih di atas mereka wanita. Nah, di sini penafsiran Muhammad Abdu mengatakan Allah telah memberikan beberapa beban bagi wanita, namun Allah memberikan beban yang lebih banyak kepada seorang laki-laki. Kenapa hikmahnya 2/1 itu? Nanti di slide terakhir ada. Tapi saya jelasin di awalnya. Kenapa pembagian 2/1? Salah satunya begini. Saya diberikan orang tua saya 200 juta misalkan. Saudara kandung saya perempuan diberikan 200 juta. Begitu kita sama-sama pengen menikah. 200 juta saya punya, saudara kandung saya punya 200 juta. Saya pertama harus membayar mahar dari 200 juta, kemudian saya juga harus menafkahi istri saya. Kalau nanti saya punya anak berarti harus menafkahi anak-anak saya. Tapi kalau saudara perempuan saya utuh 200 juta, sudah dapat mahar, dinafkahi lagi. Nah, itulah salah satunya. Kenapa kok 2/1? Hikmahnya. Kemudian di sini dikatakan derajat yang dimaksud dalam ayat ini adalah derajat kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, sebagaimana ditafsirkan selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 34,
Lelaki itu berdiri di atas wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka lelaki atas sebagian lain yaitu wanita, dan karena mereka lelaki telah memberikan nafkah dari hartanya. Itu salah satunya hikmahnya. Maka persamaan derajat antara keduanya bukan berarti persamaan seluruh hak kewajiban yang harus dibagi rata antara keduanya, karena ada dasarnya. Hak dan kewajiban keduanya memang berbeda. Para wanita diberikan fitrah untuk melahirkan dan menyusui. Lelaki diberikan kekuatan yang lebih untuk bisa melakukan pekerjaan di luar rumah. Perbedaan yang ada di antara keduanya bukanlah perbedaan saling menjatuhkan, yang satu menindas yang lainnya, namun lebih kepada perbedaan yang saling melengkapi. Ini ya. Selanjutnya, Profesor Dr. Ali Gum'ah, ini mantan Mufti Mesir. Guru saya itu berguru ke beliau, ilmu faraid salah satunya. Dalam kitabnya Qadhayatul Mar'ah fi Fiqhil Islam menyatakan bahwa perbedaan hak dalam warisan itu disebabkan oleh 3 hal. Derajat kekerabatan antara ahli waris dan pewaris. Lelaki atau wanita, semakin dekat derajat kedekatan mereka, maka semakin besar hak waris yang didapatkan. Gitu ya. Ada cucu, ada anak. Apakah cucu dapat? Enggak, karena terhalang oleh anak laki-laki, terhalang. Maka yang lebih dekat dengan mayit itu dia lebih berhak mendapatkan warisan. Sekalipun sama-sama mendapatkan asobah. Dalam permasalahan itu tidak boleh ada 2 asobah. Asobah yang lebih jauh daripada mayit dia terhalang oleh asobah yang lebih dekat. Keadaan generasi ahli waris, kemudian beban keuangan ahli waris. Selanjutnya hikmah, ini sudah saya jelaskan. Sepertinya mungkin itu saja. Kalau mau tanya jawab bolehlah. Tapi saya sarankan nanti yang paling inti itu ini hanya sekedar pengenalan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di literasi, gampang ini bisa. Tapi kalau nanti di pelatihan itu yang sebenarnya intinya. Makanya kalau bisa usahakan datang. Bersyukurlah dengan punya ustadz bertiga ini, ustadz yang semangat, mukhlisin, orang ikhlas ini. Jadi dimanfaatkan ilmu mereka, ilmu bahasa dimanfaatkan. Ilmu beliau ini dulu lulusan Pakistan, lulusan Gontor, udah dari pesantren Gontor ke Pakistan lagi. Insya Allah ilmunya, bayangkan di kampus ini ketika ikut, tadi Pak Rektor mengatakan kampus ini mengikuti lomba baca syair se-Indonesia, kampus seluruh Indonesia juara 1 se-Indonesia. Coba bayangkan, ada UI, ada UGM. UI itu punya sastra Arab kalah, UGM ada kalah oleh beliau. Ya, tapi pembimbingnya beliau. Makanya kalian bersyukur. Coba bayangkan, baru 2 tahun di sini, tapi sudah bisa membanggakan kampus ini. Kan bukan hanya dilihat orangnya, tapi dilihat juga pembimbingnya. Siapa pembimbingnya? Jadi kalau grammar ada, kalau bahasa Arab itu ada grammar nahu dan sorof, kalau syair itu ada grammarnya, namanya ilmu arud dan qawafi. Nah, beliau pakarnya, belajar ke beliau. Insya Allah, masya Allah. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.